Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jabar Juara Bisnis. Pada kesempatan ini seru sekali ya. Baru hari kemarin seorang Edi Mulyadi, beliau bersama sahabat-sahabatnya, bersama timnya mungkin ya, mengatakan bahwasanya beliau mencaci maki saudara ataupun pemimpin kami, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Beliau salah satu senior kami, beliau salah satu orang yang kami cintai. Kami sebagai warga ataupun sebagai sahabat-sahabat orang Kalimantan turut menyesalkan atas ucapan yang diberikan oleh Edi Mulyadi kepada Prabowo Subianto, bahkan pada negara kita. Beliau menyebutkan bahwa di Kalimantan itu tempat pembuangan jin anak. Aduh, sungguh sangat luar biasa. Ini patut diberikan aturan yang benar oleh pemerintah ataupun oleh pembawa hukum. Mengapa demikian? Karena ucapannya itu membuat provokasi, apalagi sahabat-sahabat kami yang di Gerindra seluruh Indonesia. Kami turut menyesalkan atas perkataan Edi Mulyadi memberikan statement bahwa Prabowo tidak benar, bahwa ibu kota di Kalimantan itu menjadikan jin pembuangan anak. Seharusnya kita sebagai warga masyarakat yang taat terhadap negara, yang taat terhadap agama, bukan menjalin provokasi seperti itu. Harusnya sebagai masyarakat yang baik, kita mendorong bagaimana program pemerintah untuk menjadikan negara kita itu negara maju, bukan menyongsong untuk provokasi. Ini kan tidak benar. Prabowo udah habis-habisan dia untuk ingin negara kita maju, ingin negara kita baldatun thayyibatun wa raghubun ghafur. Salah satunya beliau habis-habisan sebagai Menteri Pertahanan sekarang memberikan atau membeli alutsista untuk TNI, baik angkatan darat, laut dan udara. Mengapa kita sebagai masyarakat, sebagai warga yang taat terhadap negara, tidak mendorong program pemerintah, malah menjadikan provokasi untuk yang lainnya? Saya sebagai insan yang mulia, saya sebagai insan yang mencintai kedamaian, secepatnya lah Bapak Edi Mulyadi harus meminta maaf kepada Bapak Prabowo Subianto dan wabil khususnya kepada pendukung-pendukung ataupun ya di bawah Prabowo seluruh Indonesia. Karena kalau Bapak Edi Mulyadi tidak meminta maaf kepada Bapak Prabowo ataukah kepada negara, khususnya Presiden kita Joko Widodo, maka Bapak Edi Mulyadi mendapatkan kecaman dari masyarakat, mendapatkan hukuman yang setimpal nantinya karena membuat provokasi untuk masyarakat Indonesia. Orang yang tahu media, orang yang selalu melihat televisi, orang yang selalu melihat YouTube, itu akan geram ya, itu akan geram. Apalagi orang Kalimantan. Tadi saja saya sudah melihat di YouTube, baik dari BEM-nya, masyarakatnya, pendukung Prabowo-nya dari Kalimantan, itu geram semuanya. Maka dari itu jangan membuat provokasi. Pemerintah seperti ini mari kita dukung. Bukan hanya Jokowi loh,
masih banyak ulama-ulama yang turun di lapangan. Keputusan pemerintah itu bukan hanya keputusan satu orang, bukan hanya keputusan politik, melainkan keputusan yang kedepannya itu optimis, mimpi besar untuk negara kita, untuk negara maju, untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita jangan melihat negara yang gagalnya. Kalau orang pesimis itu melihat negara yang gagalnya, benar gak? Netizen di sana bisa menjawab lah. Tapi orang yang optimis itu dia selalu melihat, ya, melihat yang berhasilnya. Seperti mana Amerika setelah pindah tidak bangkrut, malah semakin maju, ya, semakin maju. Negara-negara lain setelah pindah ibu kotanya semakin maju, karena bukan hanya satu orang loh, staf kenegaraan itu ribuan, bahkan ya apalagi kalau sampai RT itu jutaan kan. Maka dari itu saya sarankan kami masyarakat dan saudara dari Kalimantan mohon dengan sangat kepada Bapak Edi Mulyadi untuk meminta maaf pada Prabowo Subianto dan kepada negara kesayangan kita, Republik Indonesia, supaya negara kita menjadi negara maju, supaya negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita dorong program visi misi pemerintah supaya lebih sejahtera, supaya lebih maju. Mari kita optimis dan optimis, jangan pesimis, jangan provokasi apalagi di media. Resikonya kalau provokasi main media, tanggung jawabnya, maka harus ditanggung resiko itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita damai, mari kita cintai Indonesia, mari kita cintai pemerintah untuk memajukan negara Republik Indonesia. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.